Kalau ini sekarang kita sedang berbicara dengan jubir TPN Ganjar Mahfud ya. Kok tadi berbicara dengan pribadinya Aiman Wicaksono. Yang selalu menyampaikan dan akan berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Oke. Iya. Kok kita oke aja dulu. Kalau diaminkan dulu ntar kebanyakan amin ada yang senang nanti. Tapi in general, apa yang kemudian membedakan seorang Ganjar Pranowo yang katanya tetap ingin melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah hari ini pasti dengan Prabowo Subianto yang clear dia sering dan selalu menyebut soal keberlanjutan dari program pemerintah hari ini. Iya, ada nggak perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Pak Prabowo misalnya? Saya kok jarang dengar ya, atau hampir nggak pernah dengar misalnya. Sebutkan misalnya harga pangan terjangkau, akan ditetapkan, akan Tapi kalah sampai ngasih makan siang gratis itu. Prinsipnya adalah kalau mau mewarnai, jangan sampai diwarnai. Jadi warnanya adalah jadi gimana? Kemarin ikut nggak debat pertama? Ikut di KPU. Akhirnya ikut ya. Artinya tetap terlibat aktif dan masif dalam proses politik ini harus baik di dong. partai maupun di pemenangan pilpres. Di TPN, betul. TPN. Saya sebagai salah satu juru bicara TPN dan juga sebagai caleg dari Partai Perindo Dapil Jakarta Timur DPR RI. Ya kita terus bekerja, itu aja. Jadi kemarin ikut ke KPU ya, nemenin capresnya berarti Ganjar dan Mahfud MD kan juga datang. Betul, betul. Mereka berangkat dari Tuku Umar, kita ketemu di KPU ya. Lalu kita ya mencermati, menyaksikan sama-sama. Dan bagi saya luar biasa ya Mas Ganjar ya. Ini begitu tenang, tajam, dan juga bisa menjawab semua pertanyaan. Karena nggak aneh juga, Mas Ganjar kan pengalaman. Rekam jejaknya kita bisa lihat. Legislatif pernah, eksekutif gubernur, iya jelas. Lalu kemudian dengan segala permasalahannya, difitnah di kasus IKTP. Padahal Novel Baswedan udah mengatakan, penyidiknya langsung loh. Iya. Bahwa tidak ada keterkaitan kasus IKTP dengan Mas Ganjar Pranowo. Oke. Itu jelas, penyidiknya langsung yang ngomong. Kalau ini sekarang kita sedang berbicara dengan jubir TPN Ganjar Mahfud ya. Kok tadi berbicara dengan pribadinya Aiman Wicaksono. Yang selalu menyampaikan dan akan berusaha untuk menyampaikan kebenaran. Oke. Iya. Kok kita oke aja dulu. Kalau diaminkan dulu ntar kebanyakan amin ada yang senang nanti. Calon yang lain ini. Amin. Jadi kalau menurut Aiman Wicaksono bagaimana? Tadi kan sudah disampaikan ya performanya Ganjar dan Ganjar terutama di debat capres ini. Nah yang paling seru nanti debat cawapres. Ya. Jeng. Itu kalau bahasanya Aiman segmen selanjutnya lah. Nah kita bahas dulu nih segmen yang ini. Karena banyak juga kemudian publik yang menyoroti bahwa ini kan berhadapan dengan lampu nih. Spotlightnya Ganjar itu tertutup dengan peraduan narasi antara Prabowo dengan Anies. Menurut Aiman gimana? Enggak juga, waktu pertanyaan HAM berat seru banget tuh, menarik banget. Di mana kuburan mereka supaya keluarganya bisa melayat. Berziarah. Saya punya cerita loh nih. Jadi beberapa bulan lalu saya bertemu dengan, bukan saya mau bertemu ya, tapi beliau yang mau bertemu. Anak dari Dedi Hamdun. Namanya Mas Hakim Hamdun. Beliau ini putra dari Dedi Hamdun ya. Salah satu aktivis yang sampai saat ini masih hilang. Dia cerita ke saya. Waktu itu saya bilang, wah, ya saya lebih banyak mendengar sih. Dia cerita begini. Mas, tahu nggak Mas, ibu saya sampai hari ini masih menganggap bapak saya, Dedi Hamdun, itu masih hidup. Harusnya usia berapa? Bahkan saya nggak tahu, mesti dicek tuh. Saya bahkan di kamarnya bajunya itu masih ada di lemarinya si Bapak Dedi Hamdun itu. Anaknya bilang, Bu udahlah Bu, ini dikoperin aja, nggak usah dibuang, nggak apa-apa, tapi dikoperin simpan. Ya. Barang-barangnya masih di kamar. Enggak, nanti bapak pasti akan pulang. Bapak akan pulang. Abah bilangnya, Abah pulang nanti. Semua anak-anaknya sampai sekarang tuh masih merasakan hal yang agak merinding ini. Iya, saya juga merinding juga. Yang luar biasa ya.
ibunya sampai hari ini, sampai detik ini bisa dicek. Itu masih mengharapkan kepulangan dari seorang Deddy Hamdun. Dan masih meyakini Deddy Hamdun itu hidup. Bayangkan. Ya, kita berdoa yang terbaik lah, kita berdoa yang terbaik. Ya meskipun sangat kecil kemungkinan ya, karena sudah berapa, hampir 25 tahun. Iya dari 98 kan. 5 tahun. Ya. Sampai saat ini ya masih berharap itu. Jadi apa yang disampaikan Mas Ganjar itu sangat relevan. Itu yang ditanyakan oleh Mas Ganjar itu juga berdasarkan input ceritanya Aiman? Enggak. Saya belum pernah cerita ke TPN soal ini. Oke. Saya belum pernah cerita, tapi karena kemarin Mas Ganjar itu, saya juga nggak tahu Mas Ganjar bakal nanya seperti itu. Dan ketika Mas Ganjar nanya seperti itu, dalam obrolan-obrolan saya sempat sampaikan juga, saya pernah ketemu Mas Hakim Hamdun, anaknya Deddy Hamdun, gitu, yang mengatakan seperti ini. Gitu. Jadi itu pertanyaannya tepat ya, karena berdasarkan experience Aiman memang itu dirasakan oleh keluarga korban penculikan ya. Yang jelas itu yang disampaikan kepada saya. Gitu. Artinya Anda meyakini, Aiman meyakini bahwa yang ditampilkan Ganjar kemarin sudah presisi ya, sudah tepat. Penampilannya semuanya ya, secara umum ya. Apa yang disampaikan Mas Ganjar itu kan berbasis data. Ya. Berbasis pengalaman. Berbasis kemampuan. Berbasis rekam jejak. Ya. Jadi kuat banget. Siapa sih yang paling lengkap di antara semua calon? Ya Ganjar Mahfud. Mas Ganjar legislatif eksekutif. Ada nggak yang seperti itu? Pak Mahfud bahkan trias politika semuanya paripurna. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Pernah semua ya? Pernah semua. Dan jadi pimpinan semua. Menteri, ketua MK, eksekutif ya. Tapi pertanyaannya gini memang. Legislatif juga. Positioningnya Ganjar ini berbeda dengan Anies dan Prabowo. Anies ini clear, dia melakukan sifat-sifat yang lebih ofensif dalam narasi-narasi maupun pertanyaannya. Karena Anies memutuskan berseberangan dengan what we call adalah kekuasaan. Sementara Prabowo banyak sekali mengutip kata-kata bahwa kita mengalami keberlanjutan nanti di depannya. Karena penerus Jokowi dan lain-lain lah. Nah Ganjar ini seperti ada di dua sisi gitu loh. Jadi ini positioningnya seperti apa? Jadi terkadang pada konteks pertanyaan IKN misalnya itu menyetujui bahkan memberikan ruang kepada Anies, di-challenge itu kan Anies karena Anies dianggap akan tidak setuju dengan IKN gitu kan. Tapi di sisi lain juga mempertanyakan kebijakan ini penting nih. pemerintah. Kenapa sih kita hanya berpikir ganti pemerintahan harus dibongkar semua? Ganti pemerintahan harus diubah semua. Ganti pemerintahan yang lama tuh jelek semua. Kan enggak gitu. Pak Jokowi banyak kok jasanya. Kemajuannya luar biasa. Bahwa ada hal-hal yang perlu dipercepat, perlu diperbaiki, iya. Tapi kan enggak semuanya harus diubah dengan mengusung perubahan. Contoh misalnya pembangunan infrastruktur, jalan tol, MRT saya menikmatinya sampai saat ini. Kereta cepat salah satunya juga. Terus kemudian banyak hal lain. Ya kita bisa lihat ya dari sisi kemiskinan. Diferensiasinya dengan Prabowo apa? Kemiskinan menaik, angkanya turun, masih ada perbaikan lah. Meskipun kan kemarin kita kena COVID, jadi ada hantaman. Bahasanya adalah yang perlu diperbaiki kita akan percepat. Contoh misalnya soal KTP Sakti. KTP Sakti ini yang disampaikan oleh Mas Ganjar ya. Soal KTP Sakti ini. Yang KTP dan NPWP satu identitas itu ya? Enggak hanya, itu kan lama. Kalau yang KTP Sakti ini, ini ya. KTP Sakti, satu KTP, satu kartu terintegrasi ya. Apa aja isinya? Nih misalnya nih ya, keresahannya apa sih? Terlalu banyak kartu. Kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Sejahtera, KIP kuliah, macam-macam. Banyak banget kartunya. Sekarang hanya modal satu KTP kita aja. Itu kan perbaikan. Bahwa kartu-kartu itu sudah baik, iya. Tapi kita lakukan lompatan, perbaikan, percepatan. Jadi satu kartu. Simplifikasi pendataan dan integrasi antar lembaga. Data tunggal. Nah ini, semuanya digabungkan ya. Contoh ya misalnya, ada kartu bantuan, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu tani, ada kartu tani loh, kartu PKH, penerima
Itu Keluarga dijadikan Harapan, satu semua. BPJS Kesehatan, macam-macam lagi. Jadi satu kartu aja cukup. Diferensiasinya dengan Prabowo apa dong? Kalau sama-sama Kan ini melihat belum pernah disampaikan. Kalau Pak Prabowo kan ada kartu yang lain, kartu Manula dan lain sebagainya, saya nggak tahu ya. Sampaikan. Tetap makin banyak kartu. Kita semuanya dikumpulkan hanya dalam satu kartu yang namanya kartu tanda penduduk yang kita semua udah punya. Nggak, Untuk apa integrasi NIK? Untuk itu. Oke, keluar dari konteks KTP Sakti, tapi in general, apa yang kemudian membedakan seorang Ganjar Pranowo yang katanya tetap ingin melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh pemerintah Yang baik, hari ini, pasti. dengan Prabowo Subianto yang clear dia sering dan selalu menyebut soal keberlanjutan dari program pemerintah hari ini. Iya, ada nggak perbaikan-perbaikan yang disampaikan oleh Pak Prabowo misalnya? Saya kok jarang dengar ya, atau hampir nggak pernah dengar misalnya. Tapi bahwa ada perbaikan-perbaikan, percepatan, lompatan yang disampaikan oleh Mas Ganjar, kan jelas. Soal korupsi misalnya, penegakan korupsi, perampasan aset. Kemarin pada saat debat misalnya, pembentukan HAM ad hoc, pengadilan HAM ad hoc. Tapi di counter itu sama Prabowo itu kan wapresnya tuh katanya yang harusnya melakukan itu karena posisinya sebagai menteri. Itu kan butuh kekuatan yang lebih tinggi. Bahkan DPR sudah menyampaikan bahwa tahun 2019 itu sudah ada keputusan pembentukan HAM ad hoc. Ya silakan diperdebatkan soal itu. Tapi yang jelas sampai saat ini kan tidak ada. Tapi ketika Mas Ganjar presiden, maka dipastikan semua beban sejarah masa lalu, tidak hanya penculikan dan penghilangan paksa tahun 97-98 ya, tapi juga 65 dan seterusnya, itu akan dituntaskan. Terus kemudian berarti 9 hari lagi ya kalau kita hitungnya di tanggal sekarang nih, debat perdana untuk para cawapres. Ya. Tadi kan Aiman sudah men-spill itu bahwa akan menjadi sesuatu yang menarik ini. Menurut Aiman apa yang menariknya ada di mana? Tadi saya lanjutkan dulu soal Nusa Kambangan misalnya. Koruptor tempatkan Nusa Kambangan supaya apa? Supaya efek jerahnya tinggi. Ya tapi juga jangan ntar misalnya di sana justru malah bisa naik helikopter dan lain sebagainya. Kita pernah punya pengalaman seperti itu beberapa tahun yang lalu gitu ya. Penyampaian rencana dan visi itu memang pasti seideal mungkin karena itu kan janji kepada publik kan. Tapi kan bicara soal realisasi itu pasti akan berhadapan dengan banyak bottlenecking. Dan jangan lupa soal pangan ini juga jadi perhatian penting. Ketahanan Harga pangan. sembako. Betul. Tapi juga tidak menyengsarakan petani. Jadi petani senang, konsumen seperti kita ini tenang. Petani dapat untung, kita nyaman. Jadi harganya itu akan dipatok dari harga pangan sehingga tidak memberatkan masyarakat. Tapi petaninya juga happy. Happy harga dong. Yang kalau seandainya harga murah, kita sebagai pembeli yang bukan petani senang. Tapi petaninya sengsara. Nah itu kan ada harga yang ditetapkan di mana harganya murah, terjangkau, tapi petaninya masih dapat untung dan untuk mengembangkan pertanian yang lain. Nah kalau mengembangkan pertanian yang lain, artinya apa? Pangan kita berkembang, harga-harga kita terjangkau, dan yang paling penting ketahanan nasional kita itu terjaga. Oke, terus kemudian tadi pertanyaanku yang selanjutnya 22 Desember ya berarti ya? Iya. Hari Jumat itu. Cawapres nih. Jagoannya Mas Aiman berarti Mahfud MD berhadapan dengan Mas Gibran dan Caimin. Itu gimana nanti? Apa yang sedang disiapkan oleh kawan-kawan TPN hari ini? Sebenarnya saya selalu katakan gini, enggak. Jadi Mas Ganjar, Pak Mahfud itu enggak perlu persiapan khusus untuk debat. Karena satu dari rekam jejak mereka. Ya. Yang kedua, mereka selalu turun setiap hari. Dari pagi sampai malam. Ke tengah-tengah warga di seluruh Indonesia. Bahkan kampanyenya itu dari Sabang sampai Merauke. Alhamdulillah dikasih kesehatan oleh Allah. Oleh Tuhannya. Sehingga bisa untuk menyerap aspirasi dari bawah. Dan itu yang kemudian disampaikan pada saat debat. Termasuk juga pada saat debat pertama kemarin kan ada beberapa suara-suara dari bawah yang disampaikan. Itu disampaikan oleh Mas Ganjar. Nanti juga. Nah yang terpenting selain rekam jejak juga punya bahan bertemu dengan grassroots masyarakat di bawah. Oke,
Ya semua pasti merasa confidence dengan jagoannya masing-masing lah ya. Kalau saya tanya timnya Prabowo Gibran ataupun Anies Mohaimin pasti jawabannya relatif sama. Pasti punya kepercayaan diri karena sama-sama merasa sudah turun ke akar rumput kan. Tapi ini kan Ya tapi bisa dilihat yang paling sering turun siapa? Oke. Ya Silakan dibandingkan nanti. Kalau kita menjawab kan preferensinya menjadi subjektif. Tapi gampang kok itu. Fakta dari beritaan. Fakta kuantitatif hari ini ya. Tim Ganjar dan Mahfud dihadapkan pada data kuantitatif statistik yang menunjukkan angkanya jauh lebih rendah daripada Prabowo Gibran dan bahkan hari ini disusul oleh Anies Mohaimin. Di Litbang Kompas ya. Kalau ini yang lain kan nomor 2 ya. Oke. Ya mulai disusul kan. Tapi angkanya ya jauh. Intinya bahwa ada fakta seperti itu ya nggak apa-apa. Okay. Itu bagian dari hasil survei SIGI. Bahwa kita punya survei internal juga berbeda hasilnya. Ya meskipun semua hasil survei itu digunakan untuk introspeksi kita, perbaikan kita, apa yang masih kurang, apa yang berkembang dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita terus bekerja ke bawah, kita terus temui warga dan masyarakat butuh tahu. Karena begini, kalau dilihat dari popularitas ya, Mas Ganjar loh yang paling rendah. Karena Mas Ganjar nggak pernah bertarung elektoral di tingkat nasional. Jakarta masuk ke nasional dong. Pak Prabowo udah 4 kali. 2009 Wapres, Cawapres ya. 2014, 2019 dan sekarang. Anies gubernurnya Jakarta. Jakarta dengan segala macam dinamikanya dan drama-dramanya pada tahun 2016 dan 2017 lalu. Mas Ganjar kan hanya Jawa Tengah. Jadi potensi rebound naik ketika popularitas itu naik, elektabilitas kecenderungannya pasti juga akan naik. Itu hanya ada di Mas Ganjar. Nah, pengenalan ini yang wajib, yang penting untuk disampaikan kepada publik. Supaya orang tahu, bukan sekedar popularitas, bukan sekedar populer, tapi orang juga suka bahwa oh iya, ini adalah capres-cawapres yang memang bisa menjadikan Indonesia bersih, unggul, dan Indonesia sejahtera. Pengenalannya seperti apa sih Mas Aiman? Untuk meyakinkan kepada warga, terutama mereka yang masih belum menentukan pilihan ya, untuk kemudian memutuskan pilihannya pada jagoannya Aiman. Karena dari semua calon yang paling paripurna rekam jejaknya hanya pasangan Ganjar Mahfud. Hanya pasangan Ganjar Mahfud. Itu berbicara rekam jejak. Bicara program mungkin orang akan bingung. Ini program A, program B, program C. Ya, yang praktisnya apa? Gitu. Nah, yang praktisnya kan udah disampaikan tuh. 1, KTP Sakti. Yang kedua, soal maritim. Yang ketiga, harga pangan. Disebutkan misalnya, harga pangan terjangkau. Akan ditetapkan, Tapi kalah sampai ngasih makan siang gratis itu. Itu subsidinya berapa ya? Nah kan masyarakat, oh ini ada harga yang murah tapi di sini ada makan yang gratis, pilih mana coba? Terus bisa mengembangkan nanti APBN-nya seperti apa? Itu ibarat subsidi BBM, lalu kemudian uangnya kurang, ujung-ujungnya utang lagi. Yang bayar siapa? Yang dikasih makan gratis. Iya kan? Artinya apa? Pertumbuhan ekonomi bakal stagnan. Karena belanja-belanja untuk pemberian makan gratis dan lain sebagainya itu besar. Maka tidak memutuskan untuk menyetujui program yang seperti itu ya. Beda. Lebih pada pemberdayaan. Tapi ujungnya pasti ya akan muncul harga yang terjangkau. 2 misalnya soal kuliah, pendidikan. Dari TK sampai kuliah itu harus punya kesempatan gratis. Pendidikan artinya apa? Pemberdayaan. Beda dengan makan dong. Orang dengan pendidikan S1 dia bisa mencari karir, mencari mata pencaharian dengan lebih baik ketimbang lulusan SMP atau bahkan lulusan SD yang sekarang terjadi masih sangat tinggi. Ya. Nanti digratiskan sampai S1 kuliah. Tapi kita berhadapan dengan pemilih yang relatif tingkat pendidikan disebutkan sama Aiman tadi. Itu menjadi tantangan. Bahwa yang kita kasih bukan ikan tapi kailnya supaya mereka bisa hidup jadi modal hidup di masa depan. Sekarang kalau dikasih makan gratis hari ini, besok nggak dikasih makan gratis. Mereka mau makan apa? Tapi kalau mereka dikasih pendidikan, hari ini, besok, lusa, dan insya Allah seterusnya, mereka tetap bisa makan. Karena itu modal sosial untuk
keberlanjutan hidup, pemberdayaan. Mudah-mudahan terbuka pikirannya. Jadi kita bukan sekedar program populer yang membuat gula-gula permen, tapi sebenarnya menyebabkan diabetes, menyebabkan diabetes dan bahkan kematian anggaran karena subsidi yang membengkak begitu banyak. Karena nanti kan ada subsidi yang lain. Ya. Tapi kita alihkan ke pemberdayaan supaya orang bisa makan, bukan kasih makan gratis, tapi kasih dia pendidikan gratis. Supaya dia bisa melakukan pekerjaan, mencari mata pencaharian, hidup dengan baik, sehingga makan hari ini, besok, lusa, dan seterusnya, dia bisa cari dengan baik. Hal-hal yang disampaikan Aiman itu tentu harus terelaborasi dalam paparan-paparan dari Capres dan Cawapresnya kan, Ganjar dan Mahfud. Seyakin apa sih Aiman hari ini dengan 5 kali debat yang sedang dan akan dilaksanakan baik oleh Capres, Cawapres ataupun nanti ada kesempatan mereka berdua untuk mempengaruhi para pemilih yang mungkin orang menyebutnya sebagai undecided ataupun swing voters. Kami punya calon presiden dan wakil presiden yang punya rekam jejak paripurna lengkap. Kami juga punya calon presiden dan wakil presiden yang pandai untuk menyampaikan pesan-pesannya. Tinggal bagaimana ini dikuatkan pada saat debat, tinggal bagaimana kemudian tim-timnya itu menerjemahkan ke bawah dengan tepat, maka kami yakin semuanya akan indah pada waktunya. Enggak, anggaplah ini debatnya oke. Pak Ganjar, Pak Mahfud ataupun mereka ketika berdua. Tapi sejauh mana hasil dari debat yang oke ini, versinya Aiman ini, bisa membuat masyarakat itu yakin, oke, gue akan pilih ini. Karena gini, ada sebuah tesis yang menyebutkan bahwa dalam konteks politik demokrasi di Indonesia, debat itu menjadi hal yang tidak terlalu tidak terlalu signifikan untuk menaikkan angka elektoral. Bagaimanapun juga kalangan menengah atas yang dia beranalisis pasti debat itu akan berpengaruh. Apalagi kalau kita bicara soal undecided votersnya atau pemilih yang belum menentukan pilihan itu sangat tinggi, hampir 30%. Gampang kok, indikatornya gampang. Debat kemarin gimana sih? Lihat aja dari drone emprit misal data. Sentimen positif tertinggi siapa? Mas Ganjar. 64 sentimen negatif tertinggi siapa? Ya, calon lain. Siapa? Kalau disebut drone emprit Pak Prabowo. Ya, drone emprit ya. Karena emosional dan sebagainya, itu yang kemudian dianggap oleh padahal joget-joget juga kemarin kayaknya Prabowo. Meskipun ya nggak tahu, itu kan foto dari drone emprit ya. Foto udara. Ya. Dari percakapan media sosial. Jadi Anda melihat undecided masih bisa bergeser ke Ganjar dan Mahfud? Pasti. Undecided ini rata-rata punya pendidikan menengah ke atas ya berarti ya? Betul, kalau berdasarkan hasil Litbang Kompas kan seperti itu. Di internal kami hasil surveinya juga sama. Karena kalau bicara soal data survei, karena mereka hati-hati untuk menentukan pilihan dan mereka bingung siapa. Saya kemarin lempar voting ya di media sosial saya. Ada banyak jawaban yang saya masih bingung. Gak apa-apa karena masih debat pertama. Artinya apa? Mereka coba untuk mencari informasi. Memperhatikan kualitas debatnya itu ya. Dan saya kan suka buka beberapa ya. Saya lihat profil mereka dan lain sebagainya, itu memang ya biasanya kalangan menengah atas. Dari pendidikan maupun dari sisi status sosial dan lain sebagainya. Pertanyaan terakhir hari ini mungkin lebih ke Aiman dan Perindonya. Kalau kita melihat perjalanan debat party di parlemen, ada P3, ada PAN, itu pasti dia akan berhadapan dengan yang di luar partai hari ini, yang hari ini namanya sering disebut, salah satunya Perindo. Tapi akan berhadapan juga dengan PSI. Yang balihonya banyak banget. Yang balihonya banyak. Dan seragam. Hanya beda foto aja. Ini lo ya ngomong lo. Emang benar kan? Saya ngerasain partai baru ya. Saya buat minta baliho aja susah banget gitu. Padahal kan ya partai lumayan besar lah ya. MNC kan Perindo kan Pak Hari kan punya perusahaan yang besar gitu ya. Tapi susah. Maksud saya tidak bisa semasif yang seragam itu ya. Bahkan saya lihat kalau di Jakarta event partai sebesar PDI Perjuangan aja kalah banyak sama PSI. Luar biasa sih. Luar biasa ya. Nah itu, bagaimana menghadapi lawan yang demikian? Ya kita harus jalan. Karena kan tadi kita bicara soal Pilpres. Akan menjadi anomali kalau kemudian partainya tidak lolos ke parlemen. Itu banyaklah kejadian di mana
jor-joran untuk calon presidennya, tapi kemudian partai nggak lolos parlemen. Kita terus bekerja ke lapangan, grassroots di bawah, dan kami yakin, semua di Perindo kami yakin bahwa kami akan lolos PT, parliamentary threshold, dan itu doa kami juga. Sekarang berapa persen sih survei? Kalau survei kan di atas 4,2. Survei internal juga ngomong segitu? Iya. Artinya kan kalau internal ini kan harusnya punya data yang objektif kan? Iya. Ya meskipun kan survei itu foto hari ini ya, besok, lusa dan seterusnya kita nggak tahu, apalagi masih lumayan. Soalnya perbedaannya gini, kalau harian. aku bandingin dengan 2019 apa 2014 ya, yang gerobak-gerobak makanan itu isinya kan UKM Perindo semua itu kan. That's it. Itulah yang kita. Itu masih. Kita lancarkan. Apa gua ketutup sama baliho yang seragam itu ya, jadi nggak kelihatan. Yang jelas tujuan kita kan satu, Indonesia sejahtera, makan terjangkau harganya, kesehatan itu juga mudah, pendidikan gampang. 3 itu aja. Dari 3 itu modal untuk menuju Indonesia sejahtera, makannya oke, pendidikannya terjangkau, pendidikannya bisa tercapai, bahkan sampai kuliah atau D3 misalnya setidaknya. Dan kemudian kesehatan jika sakit, gampang, gratis. Bukan hanya kelas 3 aja. Yang jelas yang gue inget itu kalau soal Perindo, yang bisa menyaingi keseragaman balihonya PSI dari Perindo adalah poster-poster keluarga-keluarganya Haritanu. Pak Hari. Ya, kan keluarga-keluarganya ada siapa lagi? Bu Lili, Bu Liliana Sudibyo, putrinya. Terus putrinya tuh si Pak Valen. Ya, Valentina. Di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Itu besar-besar semua itu. Ada juga yang lain besar. Cimehong besar tuh. Lebih besar, bahkan lebih besar dari keluarga Pak Hari. Iya kan? Belum lihat? Lihat coba di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading ya? Iya. Ya tuh lihat tuh, kalau kita ada di Gede Jakarta banget. kita lihat semua. Cuman itu gede nih Aku poster. pertanyaan Anda tendensius nih. Mas Aiman. Nadanya nggak gitu. Mas Aiman. Oh gitu ya. Nadanya karena kita nggak di KPU, jadi kita nggak, nadanya kurang akrab itu. Enggak, yang lain lebih besar kok. Banyak. Itu tergantung. Ya ada baliho besar. Kalau saya, iya karena caleg cekak ya. Jadi nggak bisa gede-gede ya, secukupnya aja kita lah. sudah bahas kemarin ya soal caleg cekak ya. Tapi kalau yang banyak juga kan pengusaha juga. Ya. Yakin nggak sih sekarang Aiman Yakin. lolos ke DPR? Ya harus yakin. Karena ya ini kan bagian dari usaha. Gimana suasana di dapil gimana sama urusan Tuhan. Tapi soal keyakinan, ya kita harus punya keyakinan. Di dapil gimana? Di dapil gimana? Aiman tuh seperti apa sekarang di dapil? Setiap hari turun ya. Ngobrol, menyerap aspirasi, ngasih kalender. Kan ngasih kalender kan ini ya. Ngasih foto amplop saya. Enggak boleh. Oh, enggak boleh. Kita Ya kan memberdayakan. Isinya undangan. Bukan gratisan. Oke. Tapi memberdayakan, bukan makan gratis tapi pendidikan. Ya, pendidikan yang gratis. Yes. Jadi yakin lolos, Perindo lolos, Aiman lolos. Bismillah. Wah, kalau begitu kita akan menemui Aiman berarti sudah tidak di daerah Kebun Siri ya, berarti di Senayan nanti kalau lolos nih. Yang jelas nggak akan ada yang berubah, masih tetap MRT, kadang-kadang KRL juga untuk ke Jakarta Timur. Nggak akan ada yang berubah. Ya, dan ini banyak. Aiman kok berubah ya dari dari wartawan ke politisi? Enggak, kok nggak akan ada yang berubah. Nggak ada yang berubah. Terus berkali-kali saya katakan kalau saya diminta untuk mengkhianati rakyat gitu ya, melakukan ABC yang mengkhianati rakyat, saat itu juga saya nggak takut untuk melepaskan atribut partai politik saya untuk keluar dari partai politik. Ya, kita rekam ucapan Aiman sebelum jadi politisi Senayan. Kalau sekarang politisi Perindo dulu nih, karena Perindonya belum lolos parliamentary threshold kan. Amin. Kita lihatlah nanti sejauh mana konsistensinya, karena memang yang kita pahami memasuki sangkar politik itu betul pasti akan berhadapan dan berbenturan dengan cita-cita awal. Betul. Prinsipnya adalah kalau mau mewarnai jangan sampai diwarnai. Itu aja. Oke. Jadi warnanya adalah biru dan merah. Kalau ini biru dan merah. Oke, terima kasih Aiman Wicaksono, senior saya, merupakan politisi dari Perindo yang lagunya niscaya kalian masih hafal meskipun mungkin sudah ketutup dengan lagu partai lain yang mungkin lebih gampang diingat hari ini. Terima kasih Om Aiman. Kita ketemu lagi, semoga kabar baik yang ada di Aiman. Jangan kabar soal saya ditunjukkan rekaman CCTV lagi.
Oke, teman-teman, jangan lupa untuk menonton video ini lengkapnya ada di channel YouTube-nya Peto Network, lalu kemudian kutipan serta berbagai karusel yang menarik ada di Instagram kami di ngomong.politik serta di Peto Network. Jadi jangan lupa untuk kalian semuanya melakukan subscribe, terus kemudian kalau sudah di-subscribe ya ditonton supaya kita bisa menikmati tontonan dan diskusi bersama Aiman Wicaksono nih. Yang tadi yang pertama tuh keren tuh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.